Lagi-lagi para pekerja lokal PLTU atau warga Kemah melakukan aksi demo di tempat kerja mereka dan meminta keadilan kepada manajemen PT Sinohydro, terkait pembayaran uang kompensasi yang belum dibayarkan dan menuntut agar rapid test jangan hanya pekerja lokal saja. Para pekerja meminta agar semua karyawan yang bekerja di PLTU diharuskan melakukan rapid test. Bukan itu saja, bahkan para pekerja meminta aktifkan dana BPJS mereka, karena sesuai kontrak para pekerja dengan pihak perusahaan bahwa BPJS akan ditanggulangi oleh perusahaan, dan sampai saat ini BPJS tersebut tidak terrealisasi. Dan para pekerja meminta agar pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu Gubernur Oli Dondo Kambe dan Bupati agar bisa membantu kesulitan para pekerja lokal PLTU. Berikut wawancara para pekerja PLTU. Dengan tanggal 14 dan di hari ini sudah hari ke-20 sesudah karantina. Dari tanggal 14 selesai sudah 6 hari, tidak ada kepastian dari pihak perusahaan, yang mana pada hari ke-15 kami dituntut untuk diadakan rapid test, dan pada saat itu kami sudah masukkan beberapa poin permohonan kami kepada perusahaan, namun tidak ada tanggapan hingga hari ini. Poin pertama yang kami sampaikan di situ, pada saat kami proses rapid test, kami minta semua harus di rapid test, bukan hanya pekerja lokal. Alasannya kenapa Pak minta semua? Alasannya kenapa Pak? Kami ini sama-sama dalam masa pandemi corona di sini. Jadi itu bukan cuma berdampak pada kami semua yang ada di karantina, tapi buat mereka juga. Terutama tenaga kerja asing di sini adalah orang Cina. Kenapa kami orang lokal yang harus ditekan untuk selalu diproses untuk rapid test? Ada informasi pendatang-pendatang atau pekerja-pekerja dari luar juga ada masuk ke sini, dari Makassar, dari Jakarta dan lain-lain sebagainya. Kenapa mereka tidak difokuskan untuk rapid test? Dan pada saat proses karantina kami sudah ada komitmen bersama dengan pihak perusahaan bahwa pilihan terbaik adalah karantina, bukan rapid test. Pada saat penawaran kemarin, ditawarkan untuk rapid test, tapi perusahaan merasa keberatan dan memilih jalan untuk karantina selama 14 hari. Pada saat proses rapid test dilakukan, berarti kami bekerja pulang pergi. Artinya, kami siap mengikuti rapid test, namun pada saat itu kami harus mengadakan pekerjaan dengan cara masuk kerja, kemudian kita kembali ke rumah masing-masing. Tidak boleh tinggal di barak. Seperti itu. Informasi ada yang karantina yang sempat jalan-jalan ya Pak? Ya, isu kemarin waktu kami konfirmasi bahwa ada yang keluar dari karantina, kami juga ada dapat bukti dari teman-teman yang ada di karantina di bagian bawah sana, di daerah MIC. Itu ada bukti-buktinya, foto yang diambil oleh saudara-saudara kita yang di kampung, dan itu menjadi bukti untuk kami sampaikan ke sana bahwa untuk proses rapid bukan hanya kami yang di karantina, tapi mereka juga yang di bawah sana. Oke. Pembayaran insentif itu, jadi itu berupa kompensasi karena perusahaan mengasih kita gaji sudah lewat, dalam artian kontrak kita harusnya gajian tanggal 7 tetapi lewat. Nah, makanya adalah diadakan pertemuan itu dengan kami dengan pihak perusahaan, dan mendapatkan hasil akan diberikan kompensasi per hari. Kompensasi itu berupa 100.000 sampai hari ke-3. Akhirnya kita gajian. Terus uang kompensasi sampai saat ini kita belum menerima. Kurang lebih seperti itu. Bapak-bapak, ada yang ingin Bapak sampaikan kepada pemerintah atau gubernur atas aksi ini Pak? Kalau masalah kita ingin menyampaikan ke pihak pemerintah, tolong perhatikanlah kita di sini pekerja lokal. Jangan selama ini kan pemerintah diam dengan kita. Kita juga butuh bantuan dari pihak pemerintah. Selama ini kita ditindas dari pihak perusahaan, tapi pemerintah diam sampai sekarang. Kita mau mengadu kemana lagi? Kalau bukan ke pemerintah. Kalau memang kita tidak bisa, pemerintah tidak bisa bantu kita, oke, hari ini sabarkan saya punya KTP. Itu saja. Pemerintah desa, kecamatan, sampai juga bupati, kalau bisa bantu, bantulah kita di sini. Jangan selama ini hanya pekerja saja yang berjuang untuk kesejahteraan pekerja lokal. Selama ini kalian kemana?
Masalah tentang BPJS itu belum ada. Masalah BPJS belum ada kejelasan sampai sekarang ini. Setiap pegawai harus ada ditanggung oleh BPJS dari perusahaan ya, Pak? Kalau di kontrak bilang ditanggung oleh perusahaan. sampai saat sekarang ini Sekarang tidak ada. Waktu meeting dengan Ibu Camat sempat saya datang, mungkin sudah dibahas ke apa. Saya bilang begini, oke, saya ikuti aturan dari perusahaan tentang mau dikarantina. Saya ikut. Tapi dengan timbal baliknya dari perusahaan juga harus penuhi hak saya. Itu yang saya mau sampaikan. Tolong lihat pemerintah, kami juga warga Indonesia. Pekerja meminta kepada pihak perusahaan sampai dengan sore ini harus ada keputusan kapan orang semua boleh masuk kerja seperti biasa. Itu saja. Kesejahteraan terlebih khususnya BPJS. Ini sejak awal kerja, semua 1 tahun kerjanya ada kejelasan BPJS ini. Pernah dipotong 1 kali, tapi ditarik lagi Pak, dikembalikan. Jadinya tidak jelas. Orang kerja ini dengan risiko tinggi, tapi tidak ada kejelasan soal terhadap BPJS ini. dalam kontrak kerja apa tertulis, Pak? Jelas Pak tertulis. Tertulis akan ditanggung oleh perusahaan. Iya Pak. Tapi sampai saat sekarang ini Sekarang tidak ada realisasi, cuma janji. Nah, ini kita orang juga balo, nggak tahu mau bikin pengaduan kemana. Iya Pak. So kecamat juga sudah pernah kasih tahu, tapi sampai sekarang tidak ada realisasi. Hal ini juga sudah disampaikan kepada Camat Kema, termasuk juga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Minahasa Utara, sudah kami sampaikan juga. Sudah lebih dari 3 kali pertemuan sudah disampaikan, tapi tidak ada realisasi sampai sekarang. Kami dari pihak pekerja berulang-ulang menekankan kepada pihak perusahaan untuk segera direalisasikan mengenai BPJS ini. Kita kan bekerja di proyek ini Pak, banyak resiko-resiko yang bisa saja terjadi kan. Bapak sudah berapa lama kerja di sini, Pak? Kurang lebih 8 bulan, hampir setahun Pak. 8 bulan, tapi untuk BPJS belum ada ditanggung oleh pemerintah, Pak, ya? Kejelasan, Pak. Sebelum Bapak pernah sakit, sudah dibiayai sendiri, Pak? Ada teman yang sampai sekarang juga ada kebetulan menderita sakit dan sudah menjalani perawatan, sedang diproses. Dia sebelumnya termasuk dalam BPJS yang ditanggung pemerintah karena waktu itu belum bekerja. Tapi setelah bekerja didaftarkan oleh perusahaan, sehingga BPJS yang ditanggung pemerintah otomatis nonaktif statusnya. Sementara yang sudah didaftarkan perusahaan tidak dibayar iurannya. Tidak ada kejelasan. Jadi kemarin waktu dia sakit, kurang lebih 1 bulan yang lalu ya, 1 bulan yang lalu sakit, sudah diupayakan untuk dimintakan reimburse ke pihak perusahaan. Sudah berproses 2 minggu lebih, belum ada jawaban dari pihak perusahaan. Dan aksi demo tersebut diterima oleh manajemen PT Sino Hydro menerima perwakilan dari para pendemo yaitu tokoh masyarakat Kema Bapak James Katuuk dan beberapa pekerja untuk membicarakan pokok permasalahannya. Berikut wawancara tokoh masyarakat James Tuuk. Kema 1 mengaspirasi keluhan daripada pekerja lokal yang mana mereka mengeluhkan setelah karantina 2 minggu mereka belum mendapatkan kejelasan akan status mereka, apakah mau dipekerjakan atau bagaimana. Nah, berdasarkan keluhan mereka itu tadi pagi saya juga sudah ke kantor camat untuk membicarakan masalah ini ke Bu Camat lah, selaku yang punya Kema lah, pemerintah Kema lah gitu ya. Dan tadi siang langsung ke manajemen Sino Hydro membicarakan ini langsung dengan Pak Dengar, karena rupanya kasihan teman-teman ini kan sudah 1 minggu lewat dari seharusnya masa karantina 14 hari. Nah, didapat tadi setelah negosiasi cukup panjang juga dengan pihak Sino Hydro, akhirnya disepakati bahwasanya mereka yang kontraknya berakhir tanggal 31 Juli ini akan dipulangkan dulu ke rumah.
Kemudian mereka akan tanda kontrak baru tanggal 1 Agustus. Tanda tangan surat pernyataan akan bersedia taat di karantina selama 14 hari, mulai 1 Agustus sampai tanggal 14 Agustus, kemudian akan dirapid tes ulang. Jika hasilnya non-reaktif, akan langsung bisa bekerja. Seperti itu. Kemudian untuk yang teman-teman yang berakhir tanggal 31, sama kasusnya tanggal 1 Agustus, nanti akan mulai rapid test sama-sama dengan teman-teman yang Sinohydro, kemudian menjalani masa karantina 14 hari, kemudian rapid test ulang, baru mereka bekerja. Karena mereka kontraknya sampai 31 Agustus. Jadi mereka tidak perlu lagi menandatangani kontrak baru. Kecuali nanti tanggal 1 September. Nah, jika dalam tes rapid test dapat hasil reaktif, mereka akan di rapid test selama 2 kali. 2 kali masih reaktif akan di swab test. Swab test masih positif, mereka akan menjalani karantina mandiri di rumah selama 14 hari. Setelah menjalani masa karantina akan di rapid test kemudian lagi. Jika hasilnya negatif, bisa bekerja. Kalau tidak, itu akan berulang seperti semula. Begitu. Hasil tadi kesepakatan dengan Pak Nengah setelah berimunisasi dengan Sinohydro. Jadi tadi MCL Jakarta bernegosiasi dengan Sinohydro Jakarta. Jadi sudah pusat tadi sebetulnya. Karena kami menuntut hari ini harus ada keputusan pasti buat mereka. Nah, ini dari teman-teman pekerja, mereka akan sosialisasi ke teman-teman yang lain. Karena kebetulan tadi kan banyak yang masuk, itu kan cuma 8 orang. Jika teman-teman yang lain setuju, mereka akan lakukan itu mulai besok. Jadi besok mereka akan pulang. Atau kalau mereka tidak setuju, mereka akan tetap di mes. Kita akan memulai negosiasi baru. Seperti itu. Chandra Mateos TV5.com melaporkan dari Sulawesi Utara.